Apa yang bisa kita ambil hikmah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah? Allah saja menceritakan maulid nabi-nabinya. Kenapa kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sangat kepanasan ketika ada orang berkumpul mendengarkan cerita Nabi yang paling agung dan paling mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. SAK TV, ngaji terus ngaji. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, segenap jamaah salat Jumat Masjid Al-Furqan Komplek TVRI yang sangat saya muliakan dan insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa terkecuali. Allah di dalam Al-Qur'an begitu banyak menceritakan tentang maulid nabinya. Salah satunya Allah berfirman di dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Ini doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, karuniakan kepadaku minas salihin, anak keturunan yang termasuk dari orang-orang yang saleh. Maka setelah sekian lama berdoa, Nabi Ibrahim alaihi salam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim itu dengan apa? Dengan kehadiran ghulamin halimin. Lahirlah, dalam satu riwayat adalah Nabi Ismail, tetapi ada riwayat lain yang dimaksud ini adalah Nabi Ishaq alaihi wassalam. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang apa? Sedang menceritakan tentang kelahiran daripada nabinya yang bernama Nabi Ismail. Maka kan diteruskan di dalam surah Ibrahimnya itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Maka di situ Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah ketika apa? Ketika hendak meninggalkan putranya yang baru dilahirkan itu. Ditinggalkan di sebuah jurang, wadin ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhan di situ. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah kisah kelahiran atau maulidnya Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Allah juga memberikan kisah yang lain, yakni kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam. Bagaimana kelahiran Nabiullah Musa ini, Pak? Nabi Musa ini lahir pada tahun ketika Fir'aun mendapatkan bisikan dari orang-orang dekatnya, alias Watim Press kalau zaman sekarang, Pak. Fir'aun ini mendapatkan bisikan dari orang-orang dekatnya bahwasanya di tahun ini akan ada bayi yang terlahir yang akan menggulingkan kekuasaanmu. Maka di sini yang namanya Fir'aun mencari setiap bayi yang lahir. Bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh oleh Fir'aun. Dalam satu riwayat disebutkan yang terbunuh dari bayi itu adalah 700.000 bayi. Riwayat yang lain 900.000 bayi yang dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa? Karena dapat bisikan daripada Watim Pressnya tadi. Dicarilah seluruh bayi yang lahir di tahun ini dibunuh. Biar apa? Biar tidak tergoyahkan kekuasaannya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di tengah situasi seperti itu ternyata lahirlah Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika Nabiullah Musa ini lahir, Allah menceritakan pula di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'i,
untuk menyusui bayinya. Kemudian fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Wahai ibu Nabi Musa, wahai ibu Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau merasa khawatir, terganggu, terbunuh ini bayi, fa'alqihi fil yam, maka hanyutkan bayi ini di sungai. Ini adalah sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Jangan engkau itu merasa resah, jangan merasa sedih, jangan khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kata Allah. Aku nanti akan mengembalikan bayi itu kepadamu. Dan aku akan menjadikannya sebagai apa? Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok ya dilalah ini bayi ternyata lewat di sungai yang biasa dijadikan pemandian daripada istrinya Fir'aun. Maka ternyata ditemukanlah bayi itu mengambang di situ, dipanggil yang namanya Fir'aun. Oh, ini ada bayi begitu sangat-sangat tampan sekali, begitu sangat-sangat mempesona. Bagaimana kalau kita ambil anak saja? Inilah Allah Subhanahu wa taala punya rencana. Maka kemudian diambil itu bayi, dirawat oleh Fir'aun dan istrinya. Kemudian ini bayi ternyata tidak mau menyusu. Sehingga kemudian ditunjuki kepada ibunya. Dia punya ibu. Kalau ibunya yang nyusuin, maka dia akan menyusu. Maka dipanggillah ibunya. Maka ketika itulah datang janji Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengembalikannya kepadamu. Maka disusui oleh ibunya. Ini kisah yang kedua. Tentang apa? Tentang maulidnya nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah juga menceritakan maulid nabi yang lain, yakni Nabi Yahya, yakni putranya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini Pak sudah sepuh. Dia bermunajat kepada Allah, ya Rabb, istriku sudah sepuh, aku juga sudah sepuh ya Allah. Jadi ukuran dokter zaman sekarang ini sudah tidak mungkin punya anak. Tetapi Nabi Zakaria ini tidak putus harapan, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Mintanya begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta Nabi Zakaria agar diberikan keturunan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab permintaannya. Ya Zakaria, inna nubasyiruk bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami akan memberikan kabar gembira akan kelahiran seorang anak. Namanya adalah Yahya. Dikasih tahu namanya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Yang mana belum pernah ada nama seperti ini sebelumnya. Maka ayat ini Pak, kemudian ending daripada cerita tentang Nabi Zakaria ini yang mempunyai putra namanya adalah Yahya. Di dalam surah Maryam yang ke-15, wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan keselamatan atasnya. Yang memberikan selamat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atas kelahiran Nabi Yahya. Wassalamun alaihi yauma wulidah, pada hari dia dilahirkan. Wa yauma yamut,
pada hari dia diwafatkan. Wa yauma yub'atsu hayya, dan juga pada hari nanti dibangkitkan. Yang keempat, saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah menceritakan maulidnya Nabiullah Isa alaihi salam di dalam surah Maryam. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Di sini singkat cerita, hamillah ibunda Maryam yang suci ini bila abin, dengan tanpa adanya ayah daripada anak yang dikandungnya. Maka kemudian ketika hamil itu, maka mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Maka kemudian setelah itu, setelah berlalu sekian lama, datang waktunya melahirkan. Fa'aja'ahal makhad ila jid'in nakhlah. Maka ketika beliau ibunda Maryam ini mau melahirkan, datang tanda-tanda sudah ada kontraksi. Maka di situ beliau menyandar di sebuah pohon kurma. Dia berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadza, ya Rabb, andai saya ini mati sebelum ini ya Rabb. Karena beliau ini perasaannya sudah luar biasa. Anak lahir tidak ada bapaknya. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku ini menjadi orang yang terlupakan, tak ada yang ingat aku. Akan tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah menginginkan hal yang lain kepada ibunda Maryam ini. Kemudian dia kembali ke kaumnya. Udah macam-macam yang dituduhkan oleh kaumnya. Kemudian Allah berfirman, disuruh ngomong ini bayi yang baru lahir. Barulah Nabi Isa berbicara dengan lisanan fasihan. Dengan lisan yang fasih seperti hanya orang yang sudah dewasa. Bahwasanya aku ini adalah seorang nabi. Maka ending daripada cerita ini apa? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Artinya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah saja begitu banyak menceritakan tentang maulid nabi-nabinya di dalam Al-Quran. Maka mana salahnya? Apa yang salah ketika kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bagaimana peristiwa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga peristiwanya ini luar biasa, Pak. Ini kalau tidak ada maulid, insya Allah kita tidak tahu bagaimana hebatnya kejadian kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Ridwan, buka pintu-pintu sorga. Wahai Ridwan, buka pintu-pintu sorga. Malaikat Malik, tutup pintu-pintu neraka. Ridwan, bawa bidadari itu turun ke bumi, sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tidak ada maulid kita tak tahu cerita ini. Fahtazzal arsyu taraban wastibashara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara
وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Bergemuruh malaikat itu, Pak. Malaikat turun ke bumi, bergemuruh menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semakin dekat kelahirannya, semakin kencang, semakin cepat, semakin gemuruh malaikat menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ishtadda biha at-talq bi idzni rabbihil khalq Wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami mahallul qiyam. Dan begitu dalam maulid yang diceritakan. Wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Sayyidah Aminah melahirkan manusia yang termulia. Wada'atil habibah, kekasih Allah sudah lahir. Sallallahu alaihi wasallam. Sajidan. Rasul lahir dalam keadaan sujud, Pak. Rasul lahir dalam keadaan sujud. Hamidan. Bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syakiran. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahul badru fi tamamih. Ketika lahir itu luar biasa, Pak. Yang namanya Mekah luar biasa. Terang benderang. Bagaikan bulan purnama. Yang terangnya bukan seperti halnya bulan purnama pada umumnya. Terang seluruh jagat raya itu. Maka ketika itu patung-patung yang dijadikan sesembahan, patung di dalam Ka'bah, patung-patung di Ka'bah, patung yang ada di Mekah yang dijadikan sesembahan, semuanya, Pak, hancur, semuanya roboh. Kemudian api Majusi yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang Majusi padam seketika. Kemudian jin-jin yang suka memfitnah, mencuri kabar-kabar di langit itu sejak lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bisa lagi, Pak, mencuri-curi untuk mencari kabar-kabar langit karena akan dikejar oleh api yang terus mengejarnya. Itulah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil hikmah? Allah saja menceritakan maulid nabi-nabinya. Kenapa kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sangat kepanasan ketika ada orang berkumpul mendengarkan cerita nabi yang paling agung dan paling mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.